selamat pagi Pak. Permisi, mau Tadi juga. Bagaimana alur persidangan yang ada di pengadilan? Lalu, apakah persidangan pidana dan perdata itu berbeda? Kalau boleh tahu bedanya apa ya Pak? Baik, memang alur di persidangan itu dibagi menjadi dua, walaupun banyak hukum yang persidangannya dipecah-pecah ya, di mana ada perselisihan hubungan industri, ada gugatan waris muslim harus di pengadilan agama, terus non muslim di pengadilan negeri. Kalau di pidana itu ada pidana umum, yaitu di pengadilan negeri. Kalaupun pidana khusus itu biasanya dilakukan oleh aparat pemerintahan, ABRI, Polri, itu persidangan khusus. Nah, di sini kita bicara tentang hukum acara persidangan perdata di pengadilan negeri setempat, di mana sebelum melakukan gugatan, kita kalau sebagai penggugat kita harus tanya dulu permasalahannya apa, karena hukum perdata adalah material ke formil. Kita cek dulu materialnya sebelum melakukan gugatan. Setelah itu identitasnya apakah sesuai sebelum melakukan gugatan. Kalau kita salah dalam melakukan gugatan dan kita salah melakukan membuat surat kuasa, maka akan diputus NU atau tidak bisa diteruskan. Kita langsung kembali ke hukum acaranya. Kita sebagai penggugat, gugatan kita masukkan di pengadilan negeri setempat yang berwenang atau pengadilan yang berwenang. Setelah gugatan kita masukkan, kita akan dapat tagihan uang panjer, di mana uang panjer itu ditentukan oleh jarak para penggugat atau jarak para tergugat. Itu untuk bentuk uang panjernya tidak bisa ditentukan fluktuatif. Bahkan volunteer sama kontensius juga berbeda. Setelah gugatan dimasukkan, maka para tergugat akan mendapatkan relas panggilan. Setelah 15 hari akan mendapatkan relas panggilan untuk persidangan pertama, di mana agenda sidang pertama adalah pemberkasan surat menyurat, pemberkasan KTP, KK, atau surat menyurat yang lainnya yang berhubungan dengan para penggugat dan tergugat. Setelah pemberkasan, agenda berikutnya adalah mediasi. Mediasi bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa pun ya bisa 4 kali, nggak boleh mediasi 1 minggu sampai 2 kali maksimal, atau 4 kali, dimana tidak boleh lebih dari 30 hari. Setelah mediasi itu, kalau memang mediasi itu terwujud dan ada kata sepakat, maka gugatan itu tidak bisa diteruskan karena sudah ada kata sepakat. Kalau tidak bisa diteruskan, itu namanya deadlock. Maka agenda berikutnya adalah pembacaan gugatan, di mana pembacaan gugatan itu dibacakan di ruang persidangan. Biasanya para penggugat dan para tergugat ditanya oleh majelis hakim, dibacakan atau dianggap dibacakan. Kalau sepakat memang dianggap dibacakan, ya udah dengan dibacakan, karena kan sudah mulai dibagi. Setelah itu baru agenda berikutnya adalah jawaban dari para tergugat. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Setelah jawaban terima, maka penggugat agenda berikutnya adalah replik. Replik itu adalah tanggapan dari jawaban tergugat. Setelah replik itu agenda berikutnya adalah duplik. Duplik adalah tanggapan dari replik penggugat. Setelah duplik selesai, agenda berikutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa bukti tambahan dan sebagainya. Setelah itu, setelah bukti tambahan dan saksi sudah selesai, agenda berikutnya adalah kesimpulan dari para penggugat dan tergugat. Setelah kesimpulan, kurang lebih 15 hari atau bisa lebih 20 hari, itu adalah putusan.
Dari putusan tersebut, intinya hukum acara perdata itu tidak boleh lebih dari 6 bulan. Tidak boleh lebih dari 6 bulan, boleh lebih karena ada hal tertentu bisa lebih, tapi maksimalnya standarnya tidak boleh lebih dari 6 bulan. Itu intinya sih, perdata dan pidana hampir sama tapi berbeda dalam hukum acaranya. Karena kalau perdata dan material ke formil, dan pidana formil ke material, itu saja hukum acaranya untuk perdata. Bagaimana kalau untuk pidana, Pak? Kalau untuk pidana itu intinya hukum acaranya sama, gugatan dimasukkan, dakwaan dimasukkan. Setelah itu dipilih pengadilan. Setelah itu kalau memang terdakwa itu memakai kuasanya, maka setelah gugatan dakwaan dibacakan, maka kita sebagai kuasa biasanya melakukan eksepsi. Eksepsi itu berhubungan dengan kompetensi absolut apa kompetensi relatif. Setelah itu, jika memang eksepsi itu dikabulkan, maka persidangan ini tidak bisa diteruskan karena kompetensi relatif dan kompetensi relatif berbeda. Jadi tidak bisa diteruskan, kewenangan atau wilayahnya tidak sama, maka bisa diteruskan. Kalau memang ditolak, maka dilanjutkan dengan saksi-saksi, dan bukti-bukti. Hanya jawab para saksi, setelah itu replik, duplik kesimpulan, setelah itu putusan. Dia dihukum berapa tahun, pasalnya, atau dibebaskan dari segala dakwaan atau tuntutan. Itu intinya garis besarnya seperti itu. Terima kasih. Ya. Process and procedure of criminal court litigation. The legal basis of the criminal proceedings is regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (CAHP). The law explains how the criminal proceedings are carried out, starting from the investigation stage in the police to the judge's decision in court. Briefly, the flow of the criminal case trial process is as follows: 1. Indictment by the public prosecutor. 2. Memorandum of objection exception to the indictment by the defendant's legal counsel. 3. Response to the note of objection exception of the defendant's legal counsel by the public prosecutor. 4. Interim decision by the panel of judges. 5. Evidence by the public prosecutor. 6. Letter of criminal prosecution requisitor by the public prosecutor. 7. Memorandum of defense plaidoyer by the defendant and/or his legal counsel. 8. The public prosecutor's response to the memorandum of defense of the defendant and/or his legal counsel, and the response of the defendant's legal counsel to the public prosecutor's response, replic and duplicate. 9. Final decision by the panel of judges. Process and procedure of civil court litigation. The process of examining civil cases in courts conducted by judges is generally regulated in laws and regulations, namely HIR Hasian Indonesia's Reglement for Java and Madura and RBG Rex Reglement Baitan Justine for outside Java and Madura. Broadly speaking, the civil trial process at the first level court in the district court consists of four stages as follows: 1. Mediation stage. 2. Lawsuit reading stage, including answer, reply, and duplicate. 3. Proof stage. 4. Conclusion stage. 5. Decision stage. Sekian, terima kasih